Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelia Maesa Fitri, kelas Pendidikan Biologi 1A dengan NIM 250808626 akan menjelaskan tentang 5 ayat Al-Quran yang membahas tentang pendidikan dan 5 hadis yang membahas tentang pendidikan. Berikut 5 ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pendidikan. Yang pertama yakni Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, yakni pada ayat tersebut bermakna Islam memuliakan orang yang berilmu dan pendidikan menjadi jalan untuk mengangkat derajat manusia. Ayat selanjutnya yakni Quran Surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih Qul hal yastawil ladina ya'lamuna alladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab, yang artinya apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah Muhammad, apakah sama orang-orang yang tidak mengetahui? Allah. Sesungguhnya hanya ulul albab atau yang bisa disebut orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Nah, dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 9 tersebut memiliki makna ilmu adalah pembeda utama manusia. Allah menegaskan bahwa orang yang berilmu memiliki kedudukan yang khusus, begitu. Yakni selanjutnya ayat yang ketiga pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Pada ayat pertama, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Pada ayat yang kedua, bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia. Pada ayat ketiga, yang mengajarkan manusia dengan pena. Pada ayat keempat, dan Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Pada ayat yang kelima. Nah, jadi makna dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 tersebut yakni termasuk wahyu pertama yang menekankan akan pentingnya membaca, belajar, dan proses pendidikan. Selanjutnya yakni pada Quran Surat Thaha ayat 114 yang berbunyi Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh Qul rabbir zidni ilma, yang artinya Maha tinggi Allah, Raja yang sebesar-besarnya. Janganlah engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai perwahyuannya kepadamu. Dan katakanlah, Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, dari makna Quran Surat Thaha ayat 114 yaitu perintah eksplisit untuk terus belajar dan menambah ilmu. Dan yang kelima, yakni Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi Qul lahu Musa hal attabi'u ala an tu'allimani mimma ulimta rushda, yang artinya Musa, katakanlah kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Nah, jadi pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 tersebut memiliki makna
kesetiaan untuk bersabar dalam proses menuntut ilmu, menghargai ilmu itu sendiri, dan menumpuk rasa ingin tahu dengan tulus dengan semangat untuk memahami lebih dalam, tidak hanya sekedar bertanya tanpa ada keusahaan. Selanjutnya yakni 5 hadis tentang pendidikan. Yang pertama yakni hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Nah, hadis tersebut itu memiliki makna belajar adalah ibadah yang mendekatkan pada kebaikan dan keselamatan akhirat. Selanjutnya, yakni hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi utlibil ilma minal hamdi ilal mahd, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan atau dari kandungan hingga ke liang lahat, yakni bisa disebut meninggal. Nah, dari hadis tersebut itu memiliki makna pendidikan itu berlangsung sepanjang hidup dan tidak mengenal usia. Selanjutnya yakni hadis riwayat Muslim yang berbunyi idza mata banu adam qata'a amaluhu ila min salasi sadaqatin jariyatin aw ilmin yunfa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah, yang memiliki arti apabila anak Adam telah meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, dari hadis tersebut itu memiliki makna yakni ilmu yang diajarkan akan menjadi amal jariyah yang terus mengalir hingga meninggal. Selanjutnya yakni hadis yang nomor 4, yakni hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim. Yakni hadis tersebut itu memiliki makna pendidikan adalah kewajiban universal, bukan hanya kelompok tertentu. Yang terakhir yakni hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang berbunyi wa innal malaikata la tudau ajnihataha ridon li talibil ilmi, yang artinya sesungguhnya para malaikat benar-benar membentangkan sayap-sayapnya mereka karena ridho terhadap penuntut ilmu. Nah, jadi hadis tersebut itu memiliki makna penuntut ilmu memiliki kedudukan mulia. Penghargaan terhadap siswa dan proses belajar sangat penting dalam pendidikan. Jadi kesimpulannya, pendidikan merupakan kewajiban setiap muslim, landasan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan sarana untuk membentuk akhlak yang mulia, yakni akhlakul karimah, mempererat hubungan dengan Allah, serta membangun keberadaban Islam yang maju dan menggabungkan antara ilmu agama dan dunia untuk kemaslahatan bersama. Cukup sekian penjelasan dari saya, Angelia Maya Saputi. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.